Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga kalian lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel YouTube aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Jadi di video kali ini setelah evaluasi di video sebelumnya, kali ini aku mau bahas untuk budgeting mingguan di minggu kedua bulan Januari. Masya Allah tabarakallah, gak kerasa ya teman-teman, kita udah mau memasuki di minggu kedua bulan Januari. Rasanya waktu itu cepet banget ya berlalunya. Nah teman-teman sendiri gimana nih di minggu pertama kemarin? Apakah lancar atau ada boncos? Boleh ya sharing di kolom komentar. Seperti biasa di sini aku udah buat template-nya supaya nanti budgetingnya itu lebih satset dan durasinya nggak terlalu panjang. Untuk di minggu pertama ini mengcover 8 hari ya teman-teman, dari tanggal 9 sampai 17 Januari. Dan untuk budgeting mingguan, di sini aku ada dua kategori. Yang pertama adalah living dan fun, yang kedua adalah sinking fun. Untuk kategori living dan fun itu mencakup semua kebutuhan di minggu ini dan jajan juga ya teman-teman. Dan untuk kategori sinking fund, di sini tuh aku menyisihkan sebagian uangku untuk aku masukkan ke dalam tabungan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk tabelnya sendiri di sini ada 4 kolom. Yang pertama adalah kategori, yang kedua budget, yang ketiga aktual, dan yang keempat selisih. Nah, untuk budgeting sendiri aku biasanya isi di 2 kolom. Yang pertama adalah kategori dan yang kedua kolom budget. Untuk kolom kategori biasanya diisi beberapa pos pengeluaran yang dibutuhkan di minggu ini. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini aku mau isi di kolom budget. Untuk yang pertama ada listrik. Di sini budgetnya 150.000 karena bulan ini itu budgetnya 200.000 dan kemarin di minggu pertama udah beli 50.000. Jadi sekarang aku mau beli langsung 150.000. Aku sengaja langsung aja beli 150.000 karena kan lagi ada diskon 50% ya teman-teman. Lanjut untuk BBM, di sini seperti biasa ya, setiap minggunya itu 25.000. Untuk air galon di sini aku budgetkan 20.000. Untuk belanja bulanan minggu ini dan minggu seterusnya nggak aku budgetkan ya teman-teman karena budgetnya sudah habis di minggu pertama. Lanjut untuk belanja mingguan, di sini budgetnya 150.000 dan mencakup untuk perbumbuan, sayuran dan protein hewani ya teman-teman. Alhamdulillah untuk budget 150.000 berdua dengan Paksu ini cukup ya teman-teman karena memang aku setiap hari itu masak. Paling kalau lagi malas sesekali aku beli tapi nggak sering karena harga di sini tuh mahal banget ya kalau kita beli di luar. Nah itu dia kunci supaya 150.000 itu bisa cukup untuk 1 minggu, yaitu aku menerapkan masak setiap hari dan food prep ya teman-teman. Lanjut untuk kesehatan di sini aku budgetkan 20.000, dana tak terduga juga sama ya 20.000, kemudian buah 35.000 dan jajan 30.000. Biasanya untuk buah di sini aku beli 35.000 itu dapat apel 3 buah yang kecil, kemudian ada pir juga 1 yang besar ya teman-teman. Menurut aku lumayan banget. Nah itu dia budgeting aku di minggu kedua bulan Januari dan totalnya ada di 450.000 ya teman-teman. Alhamdulillah untuk budgetingnya udah selesai. Semoga Allah berikan kelancaran ya di minggu ini dan kemudahan ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Lanjut ya teman-teman ke kategori yang kedua, yaitu sinking fund. Untuk sinking fund ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada dana darurat, servis, gift, kesehatan, dan eating out. Nah di sini aku isinya sedikit-sedikit banget sih teman-teman, sesuaikan aja dengan kemampuan kita sendiri. Kalau aku pribadi selalu usahakan untuk isi ya, meskipun nominalnya itu kecil, aku sesuaikan aja dengan gaji di bulan ini. Karena menurut aku sinking fund ini penting banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku ada kebutuhan tertentu, aku tinggal
ambil aja dari sinking fund. Jadi ketika ada kebutuhan, aku nggak perlu bingung lagi dan aku nggak mengganggu pos-pos yang lainnya. Kemarin ada teman online yang tanya di kolom komentar, ini sumbernya dari mana? Nah, kalau aku pribadi ini sumbernya dari gaji ya teman-teman. Sedangkan kalau aku isi tabungan emas dan mudik, itu sumbernya dari income tambahan Paksu ya teman-teman. Nah, untuk dana darurat dan servis di sini aku budgetkan masing-masing 25.000. Sedangkan untuk gift, kesehatan dan eating out masing-masing aku budgetkan 15.000. So, totalnya untuk sinking fund di minggu ini yaitu 95.000. Alhamdulillah untuk catat mencatatnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ya ke cash stuffing. Nah, sebelumnya ini aku udah ambil ya uangnya dari dompet bulanan aku, kemudian aku pindahkan ke cash tray. Nah, setelah ini kita cash stuffing ya teman-teman. Kita masukkan uangnya ke dalam posnya masing-masing ke dompet mingguan aku. Sambil aku masukkan uangnya, aku juga mau sapa-sapa nih teman-teman semua yang baru pertama kali nonton video aku. Hai, salam kenal. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suamiku ke Papua. Di channel YouTube ini insya Allah aku akan sharing ya cara aku mengelola keuangan, budgeting, saving, dan daily tips lainnya. Kalau kalian berkenan, yuk dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Oh ya teman-teman, di sini aku juga mau sharing ya tentang insight menabung yang mungkin udah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang beberapa hari ini aku sering lihat podcast yang ngebahas tentang keuangan, jadi makanya aku itu dapat insight lebih banyak ya teman-teman dari luar. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua supaya ilmunya itu bisa tersebar luas ya teman-teman. Yuk langsung aja kita ke insight yang pertama, yaitu nabung itu dimulai dari nominal yang paling kecil yang kita mampu ya teman-teman. Bahkan ketika kita gajinya itu pas-pasan, masih kecil atau bahkan UMR, kita itu harus menyisihkan sedikit banget atau semampu kita untuk menabung di masa yang akan datang. Meskipun kebutuhan itu selalu banyak dan gak ada habisnya, tapi jangan pernah lupa untuk menyisihkan dengan nominal yang kecil untuk nabung ya teman-teman. Jangan sampai kita baru kepikiran menabung pas kita dapat extra income, warisan, hadiah, atau lainnya. Karena menurut aku penting banget nih kita ngebangun habit untuk nabung sejak gaji kita masih kecil supaya nanti pada saat kita punya gaji yang lebih besar, kita nggak kalap dan kita udah tahu ngaturnya itu gimana. Kemudian insight yang kedua, nabung itu memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Artinya uang itu mudah dicairkan ketika kita butuh, kita tinggal pakai aja ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu cari sana sini. Nah, alhamdulillah untuk cash stuffingnya ini udah selesai. Dompet mingguan aku udah ready untuk dipakai di minggu kedua. Sebelum kita lanjut ke insight yang ketiga, di sini aku mau isi sinking fund aku dulu ya teman-teman. Dan ini aku lagi ambil uangnya di dompet MyBank aku. Jadi total sinking fund aku di minggu ini itu ada 95.000 ya teman-teman. Jadi nanti aku akan masukkan ke dalam jenis-jenis sinking fund yang ada di binder aku. Nah, ini aku hitung dulu dan alhamdulillah udah sesuai ya teman-teman, 95.000. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya ya, kok bisa sih dapetin uang receh kayak gini, gimana caranya? Nah, kalau aku pribadi, aku nuker ke diri aku sendiri ya teman-teman, ke saving challenge aku yang udah panen sebelumnya. Jadi memang enaknya kayak gitu ya, kalau udah panen kita bisa tuker nih sama uang cash kita supaya uangnya itu bisa receh. Lanjut ya teman-teman, di sini aku udah keluarin ya binder sinking fund aku yang biasa aku pakai. Dan buat teman-teman yang mau samaan ya, binder menabungnya, kemudian binder budgetingnya, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi box karena aku udah cantumin linknya ya. Lanjut di sini untuk dana mudik nggak aku masukkan dulu ya karena memang nggak ada income tambahannya. Jadi kita lanjut aja ke dana darurat. Untuk dana darurat di sini aku budgetkan 25.000 dan aku udah tulis ya di notesnya supaya nanti durasinya nggak terlalu panjang. Makanya aku sebelumnya udah tulis terlebih dahulu. Nah setelah ini aku masukkan uangnya ke dalam ziplock, tapi aku hitung dulu ya teman-teman supaya udah pas gitu ya dan nggak kurang. Alhamdulillah ini pas, totalnya ada 150.000 ya untuk dana darurat. Saat ini
memang aku lagi prioritaskan untuk mudik dan dana darurat juga, karena dana darurat ini penting banget, makanya sebisa mungkin aku selalu sisihkan lebih besar ya teman-teman. Lanjut di sini untuk gift aku isi 15.000, so totalnya udah ada 30.000. Jujur aku itu isinya pelan-pelan banget ya, setiap minggunya itu nominalnya kecil karena memang uangnya itu terbatas. Jadi berapapun nominal yang bisa aku masukkan, aku usahakan untuk isi ya, meskipun nominalnya sekecil apapun. Karena gini teman-teman, menurut aku ya, kalau kita cuma punya dana darurat aja tanpa ada sinking fund, otomatis kalau ada kebutuhan apa-apa, kita itu selalu ngandelin dana darurat aja gitu. Sedangkan kalau kita menyisihkan sedikit setiap bulannya ke sinking fund, itu kalau ada kebutuhan tertentu, kita bisa ambil dari sinking fund kita sesuai dengan posnya masing-masing. Jadi ibaratnya sinking fund itu layer pertama, kemudian dana darurat itu layer keduanya. Lanjut ya teman-teman, tadi aku udah masukin ke service dan tax, itu totalnya ada 200.000 saat ini. Yuk lanjut ke insight yang ketiga, yaitu nabung itu adalah salah satu cara mudah untuk menumbuhkan uang. Jadi konsepnya adalah kayak kita menanam pohon, siapa yang kita tanam lebih dulu, dia yang akan panen lebih dulu ya teman-teman. Intinya adalah ketika kita mulai menabung, mulailah saat ini juga, jangan sampai menunggu nominal kita banyak dulu baru kita mulai menabung. Jadi sedini mungkin itu lebih bagus karena kita udah mulai startnya lebih dulu. Nah itu dia ya teman-teman, 3 insight menabung yang aku dapatkan. Semoga ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua yang mau mulai menabung. Lanjut ke sinking fund aku untuk health. Di sini aku masukin 15.000 ya teman-teman. So totalnya udah ada 80.000. Dan untuk sinking fund yang terakhir ada eating out atau makan di luar. Totalnya tuh udah ada 30.000 ya teman-teman, lumayan banget. Karena kemarin uangnya itu udah aku pakai 50.000 untuk nambahin makan ramen, jadi makanya ini aku mulai lagi dari awal. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk isi sinking fund-nya udah selesai, dan untuk sinking fund reksadana nggak aku isi dulu karena uang tambahan itu belum ada. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Nggak kerasa ya udah di penghujung video. Aku pamit ya teman-teman, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.